Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan ngaji Qaulul Sholat jilid yang pertama. Di minggu lalu kita sudah masuk dalam keutamaan sholat berjamaah dibahas oleh Ustaz Azmi mulai dari nomor 1 sampai 6. Saya akan lanjutkan nomor 7 dan saya lihat cukup panjang bila mau diselesaikan. Tapi kalau tidak selesai malam ini, saya juga rasanya. Jadi seandainya bisa, saya akan selesaikan langsung sampai nomor 13. Keutamaan sholat berjamaah yang ke-7 ada di halaman 569 cetakan lama Indonesia, 564 di cetakan baru bahasa Arab halaman 524. Kata penulis, keutamaan yang ke-7 adalah besarnya pahala sholat isya dan subuh berjamaah. Meskipun isinya disebutkan isya dan subuh, tapi intinya adalah sholat jamaah. Pahalanya besar bagi yang sholat berjamaah. Berdasarkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man shalla isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah." Siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah, pahalanya seperti dia sholat malam separuh malam. Siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, maksudnya adalah isya dan subuh berjamaah, maka seperti sholat semalam suntuk. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah dan juga sholat isya, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat semalam suntuk. Untuk menghemat waktu, lafaz yang berikutnya saya skip saja, karena insya Allah kurang lebih mirip. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan hal tersebut adalah bahwasanya barang siapa mengerjakan sholat isya berjamaah, maka baginya seperti qiyam separuh malam. Sedangkan orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, maka sholatnya itu seperti qiyamul lail semalam suntuk. Wallahu a'lam bishawab. Keutamaan sholat subuh dan isya berjamaah dilengkapi lagi di riwayat paling bawah. Kata Nabi SAW, "Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa." Seandainya mereka mengetahui pahala yang terkandung dari sholat subuh dan sholat isya berjamaah, niscaya mereka akan mendatangi sholat subuh dan isya berjamaah meskipun dengan merangkak. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya dan keutamaan yang besar bagi orang yang sholat berjamaah. Keutamaan yang ke-8, berkumpulnya para malaikat malam dan malaikat siang saat subuh dan asar. Rasulullah SAW bersabda, saya skip Arabnya, langsung ke Indonesianya. Para malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang datang silih berganti. Mereka akan berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Malaikat yang menjaga kalian pada waktu malam akan naik dan ditanya oleh Allah, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka mereka menjawab, kami meninggalkan mereka ketika mereka sedang sholat berjamaah. Dan ketika kami datang kepada mereka, mereka tengah mengerjakan sholat juga. Ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi orang yang sholat berjamaah, yaitu karena malaikat siang dan malaikat malam menyaksikan sholatnya mereka bagi orang yang berjamaah. Kata Imam An-Nawawi, yata'aqabuna di dalam lafaz Arab, maksudnya adalah datang satu kelompok. Seperti pada perkataan ta'aqqabal juyush, artinya satu pasukan berangkat disusul oleh pasukan yang berikutnya. Sedangkan berkumpulnya para malaikat pada waktu salat subuh dan asar merupakan salah satu bentuk kelembutan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, sekaligus sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap mereka, yakni mengumpulkan para malaikat di sisi mereka
serta membiarkan para malaikat itu bersama dengan mereka pada waktu-waktu ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat akan memberikan kebaikan atas apa yang mereka saksikan. Wallahu a'lam bishawab. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam bulan purnama. Maka beliau mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini. Kalian tidak akan ragu-ragu dalam melihatnya. Maksudnya ragu-ragu itu tidak akan kesulitan untuk melihat Allah. Kapan itu terjadi? Manakala nanti kita sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya. Oleh karena itu, maksudnya supaya kalian bisa melihat Allah, maka jika kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka kerjakanlah. Ya, ini maksudnya usahakan jamaah sholat subuh dan sholat asar. Dari Abu Bakar bin Umar bin Ru'aibah, dari ayahnya dia bercerita, Rasulullah bersabda, lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang-orang yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, yaitu sholat subuh dan asar. Dan tentu yang dimaksud di sini sholat berjamaah. Rasulullah juga bersabda, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa mengerjakan sholat pada waktu yang dingin atau dua waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Maksudnya adalah sholat subuh dan asar. Ya, dinamakan demikian dikarenakan ini waktu-waktunya orang beristirahat. Ya. Kalau saya pribadi, mungkin di antara 5 waktu sholat itu yang paling sulit adalah sholat subuh dan asar. Karena memang biasanya itu berdekatan dengan waktu tidur. Apalagi sholat asar. Karena kalau subuh karena sudah terbiasa, jadi terhentak sedikit bangun. Kalau asar, belum lagi kalau capek paginya, biasanya kita akan kebablasan sholat asar 4:30 jam 5. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengerjakan sholat subuh dan asar, masuk surga. Ada ancaman keras bagi orang yang meninggalkan sholat asar. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia pernah berkata kepada para sahabatnya pada hari yang berawan, segeralah kalian menunaikan sholat asar. Karena Nabi pernah bersabda, man taraka sholatal asri faqad habita amaluh. Siapa meninggalkan sholat asar, maka terhapus amal-amalnya. Rasulullah juga bersabda, alladzi tafutuhu sholatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Orang yang meninggalkan mengerjakan sholat asar, maka seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Apa maksudnya meninggalkan sholat asar ini terhapus amalnya? Di antara para ulama ada yang mengatakan maksudnya terhapus amalan-amalan kebaikannya hari itu karena meninggalkan sholat asar. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan sabda Nabi SAW bisa dibaca wutira ahluhu wa maluh dengan menggunakan rafa' atau dhammah, ya, yaitu ahluhu wa maluhu, yang artinya dihilangkan atau diambil harta dan keluarganya. Bisa juga diriwayatkan dengan nasab atau fathah, artinya ahlahu wa malahu. Maksudnya adalah harta dan keluarganya dirampas. Dalam menafsirkan hadis ini ada yang mengatakan hal itu bagi orang yang tidak mengerjakan sholat asar pada waktunya. Ada juga yang mengatakan hal itu ditujukan kepada orang yang mengakhirkan sholat asar sampai waktu matahari sudah menguning. Ada juga yang mengatakan disebutkan sholat asar secara khusus karena sholat itu dihadiri para malaikat. Begitu juga sholat subuh. Ada yang berpendapat disebutkan sholat asar secara khusus karena ini sholat yang bertepatan dengan kesibukan manusia. Ya, sedangkan sabda Nabi SAW, berdasarkan hal itu sholat subuh lebih pantas untuk itu karena waktunya berbarengan dengan saat umat manusia tengah tidur. Sedangkan sabda Nabi SAW, barang siapa meninggalkan sholat asar, maka terhapus amalnya. Yang demikian itu tidak hanya khusus sholat asar, tapi juga berlaku pada sholat yang lainnya. Terhapus amalannya di hari itu bagi siapa yang meninggalkan sholat.
Keutamaan sholat berjamaah yang ke-9. Allah bangga kepada yang sholat jamaah. Ini disebabkan kecintaan Allah kepada para jamaah atau kepada orang yang sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la ya'jabu minas salati fil jami'. Sesungguhnya Allah benar-benar bangga pada sholat yang dilakukan secara berjamaah. Dan bangganya Allah ini sesuai dengan kemuliaan Allah. Yang tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah dalam bangganya Allah. Allah berfirman, Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tiada sesuatu apapun yang menyerupai Dia, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi keutamaan yang ke-9, Allah bangga dengan orang-orang yang sholat jamaah. Dan ini tidak didapatkan bagi orang-orang yang sholat sendirian padahal dia mampu untuk berjamaah. Keutamaan ke-10, bagi orang yang sholat jamaah. Orang yang menunggu sholat jamaah, maka dia diberi pahala seperti orang yang terus-menerus dalam sholat, sebelum dan sesudahnya, selama dia masih tetap berada di tempat sholatnya. Ya, misalnya teman-teman, kayak kita sekarang ini. Kita kan tadi sholat maghrib jamaah. Kita nggak pulang. Kita ngapain? Kajian, oke kajian. Sambil nunggu datangnya waktu sholat. Dan kita ini akan terus dicatat oleh Allah mendapatkan pahala seperti orang yang sedang terus sholat sampai datang nanti waktu Isya. Karena kita duduk di masjid ini sambil nunggu sholat jamaah berikutnya. Dan ini tidak didapatkan bagi orang yang pulang. Makanya kata Nabi SAW di hadis ini, La yazalul abdu fi salatin makana fi musallahu yantazir salah. Seorang hamba akan tetap berada dalam keadaan seperti salat, yakni diganjar dengan pahala seperti orang terus salat, selama dia tetap berada di tempat salatnya sambil menunggu salat. Malaikat akan mendoakan mereka, Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Sampai nanti dia pulang atau dia berhadas. Jadi kita sekarang posisi ini, lagi duduk kajian, malaikat-malaikat di sekitaran kita mengatakan, Ya Allah, ampunilah kita semua ini. Ya Allah, ampunilah dan sayangilah mereka ini. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menyayangi kita. Dan doanya malaikat berhenti manakala kita berhadas. Ada yang bertanya, apa itu hadas? Atau hadas apa itu? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, yafsu au yadrid. Dia keluar fussa atau keluar durad. Apa itu fussa? Sudah pernah dijelaskan di sini. Fussa artinya kentut yang tidak berbunyi. Sedangkan durad yang berbunyi. Dan hilang juga doanya malaikat manakala kita pulang. Ya. Jadi usahakan tidak tidak BA. Ya. Disebutkan dalam lafaz Muslim, para malaikat bersalawat atas salah seorang dari kalian selama dia masih tetap di tempat duduknya yang menjadi tempat sholatnya. Mereka mengucapkan, Ya Allah, sayangilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Dan itu selama dia tidak mengganggu dan tidak berhadas. Malam yu'zi fihi. Malam yuhdith. Sabda Nabi, malam yu'zi, selama dia tidak mengganggu, maksudnya adalah selama dia tidak melakukan tindakan yang mengganggu dan menyakiti Bani Adam dan para malaikat. Teman-teman tahu apa di antara kegiatan di dalam masjid yang sering dilakukan oleh orang yang itu mengganggu Bani Adam dan mengganggu malaikat? Zikir? Apa yuk? Makan bawang putih. Jarang-jarang ada makan bawang putih di dalam masjid. Bau badan. Tertawa keras-keras. Ada. Merokok. Ada sebagian masjid, di dalam masjid itu ada asbak. Dan orang-orangnya, takmir-takmirnya, sambil nunggu Isya, mereka memang tidak pulang. Ngobrol di masjid. Ngapain?
Merokok. Ya makanya banyak asbak di dalam masjid. Terus saya sebutkan ya masjid yang mana-mana aja. Tapi ada beberapa masjid saya perhatikan ada rokoknya, ada asbaknya. Saya tanya kepada salah seorang ikhwan di situ, mereka bilang seringkali takmir itu kalau mereka lagi asik ngobrol, mereka tidak pulang sampai Isya. Tapi mereka ngobrol di terasnya masjid itu sambil ngerokok. Padahal ini mengganggu Bani Adam karena bau rokoknya dan mengganggu malaikat. Kata Nabi SAW, fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak Adam. Di antaranya adalah bau-bauan. Ya, seperti bau rokok. Kalau bau, tadi ada yang bilang bau badan. Kalau bau badan mungkin yang terganggu itu mungkin hanya semeteran. Tapi kalau ngerokok di masjid, itu kan bisa masuk ke dalam area sholat. Yang terganggu itu banyak orang. Ya. Maka orang seperti ini hilang doanya malaikat kepada mereka. Alih-alih malaikat berkata, ya Allah ampunilah dia, ngerokok dalam masjid malah justru mendatangkan dosa. Sudah ngerokok dalam masjid lagi. Ke-11, keutamaan bagi orang yang sholat berjamaah adalah bahwasanya para malaikat mendoakan orang-orang yang sholat berjamaah sebelum dan setelahnya, selama dia masih berada di tempat sholatnya, selama dia belum hadas dan belum yu'zi atau menyakiti orang lain. Hadisnya saya skip saja karena kurang lebih sama dengan yang nomor 10. Sehingga kalau nomor 10 dan nomor 11 keutamanya digabung dengan hadis yang sama, keutamaan orang yang berjamaah berarti selama dia ada di masjid tidak keluar nunggu sholat berikutnya, dia seperti orang yang terus menerus sholat. Malaikat pun akan mendoakan orang yang demikian. Didoakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah kasihanilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Keutamaan yang ke-12, keutamaan barisan pertama dan barisan sebelah kanan dalam sholat, yaitu sholat berjamaah, serta keutamaan menyambung barisan. Perhatikan jemaah. Berikut ini disebutkan beberapa keutamaan, yang keutamaan ini tidak mungkin tercapai kalau tidak berjamaah. Ya, atau diringkas, ya kalau kamu mau dapatkan keutamaan-keutamaan ini, berarti sholatnya di masjid, bagi laki-laki. Kalau sholatnya laki-laki sendirian di rumah, maka tidak dapat ini. Ya, apa saja keutamaan yang banyak ini? Pertama, melakukan undian atas barisan pertama, dan barisan pertama itu seperti barisan malaikat. Atau dengan kalimat yang lain, siapa yang sholat berjamaah, maka dia punya kesempatan untuk ada di barisan pertama. Yang barisan pertama ini keutamaannya seperti barisan malaikat. Dan yang kedua, kalau orang tahu pahala yang berdiri di shaf pertama dan tidak bisa diisi oleh semua orang kecuali dengan undian, niscaya mereka akan undian. Ini shaf masjid bandara, mungkin ini kalau diisi anggap saja 50 orang shaf satunya. Sedangkan yang datang biasanya kan 4 atau 5 shaf, berarti sekitar 250 orang. Kan 250 ini nggak bisa maksa-maksa untuk satu shaf. Kita satu shaf aja yuk, 250 orang. Kayak apa ceritanya? Dia nggak bisa. Mau nggak mau harus diapakan? Ya intinya cepat-cepatan. Tapi seandainya, ya kata Nabi SAW, seandainya semua orang tahu siapa yang mendapat keutamaan khusus bagi yang 50 ini, dan nggak bisa diisi semua kecuali dengan cara undian, niscaya mereka bilang, ya sudah kita undian aja, kocokan arisan. Yang keluar namanya 50, dia yang dapatkan. Demi dapatkan shaf pertama. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa fis shaffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Seandainya umat manusia mengetahui pahala yang terkandung pada yang azan dan pada orang-orang yang ada di barisan pertama atau di shaf pertama, sementara mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan berundi, niscaya mereka akan undian. Dan ini gak bisa didapatkan kalau ndak
berjamaah. Jadi kalau salat sendiri ya sudah, nggak dapat. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Lau ta'lamuna au ya'lamuna ma fi shaffil muqaddam lakanatil qur'ah." Seandainya kalian mengetahui atau mereka tahu apa yang terdapat pada barisan pertama, yang paling depan, niscaya akan diadakan undian. Disebutkan juga barisan pertama itu seperti barisan malaikat. Nabi bersabda, "Wa inna saffal awwala ala mithli saffil malaikah. Walau alimtum ma fihi labtadartumuh." Sesungguhnya barisan pertama seperti barisan malaikat. Seandainya kalian mengetahui apa yang terdapat padanya pada saf pertama, niscaya kalian akan bergegas untuk mengejarnya. Saat mensyarah sabda Nabi SAW ala mithli saffil malaikah, Syekh Ahmad Al-Banna mengatakan, yakni seperti saf malaikat itu maksudnya adalah seperti saf malaikat dalam hal kedekatan kepada Allah. Karena safnya malaikat itu turun rahmat dan penyempurnaan dari Allah. Maka darinya kita bisa mengambil pelajaran bahwa malaikat itu juga berbaris dalam beribadah kepada Allah. Jabir bercerita, Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami seraya bersabda, "Tidakkah kalian berbaris seperti malaikat berbaris di sisi Tuhannya?" Maka kami berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana itu malaikat berbaris di sisi Tuhannya?" Maka Nabi mengatakan, "Yutimmuna as-sufufa al-awwal wa yatarassuna fis-saff." Malaikat itu, mereka senantiasa menyempurnakan barisan pertama dan merapatkan barisan. Sekali lagi, hubungannya dengan sholat berjamaah, kita tidak ada yang namanya shaf pertama, shaf kedua kalau kita tidak berjamaah. Keutamaan yang kedua, keutamaan bahwa barisan yang pertama itu sebaik-baik barisan. Rasulullah SAW mengatakan, "Khairu sufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha." Sebaik-baik barisan laki-laki yang paling pertama, dan seburuk-buruknya shaf yang laki-laki yang paling akhir. Sebaik-baik shafnya perempuan adalah yang paling akhir, dan seburuk-buruk shaf perempuan yang paling awal. Tapi ini nanti ada penjelasannya teman-teman. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Ini ada penjelasannya. Kata Imam Nawawi, barisan laki-laki berdasarkan keumumannya yang terbaik adalah yang pertama, dan itu untuk selama-lamanya. Shafnya laki-laki yang paling buruk adalah yang paling belakang untuk selama-lamanya. Maksudnya tidak ada kondisi yang lain. Pokoknya yang paling depan jelas paling bagus, yang paling belakang jelas yang paling jelek. Maksudnya jelek dari sisi keutamaan. Untuk perempuan nanti ada kondisi kapan dia paling bagus depan dan kapan dia paling bagusnya belakang. Tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki selama-lamanya paling bagus paling depan. Selama-lamanya paling buruk paling belakang. Selanjutnya, yang dimaksud oleh hadis adalah barisan kaum wanita yang mengerjakan sholat dengan kaum laki-laki. Perhatikan teman-teman, perhatikan dulu. Nabi bilang, shaf perempuan yang paling buruk, yang paling depan. Nah, yang dimaksud di sini adalah barisan kaum wanita yang mengerjakan shaf dengan laki-laki, boleh dicatat dekat situ, tanpa hijab. Tanpa hijab atau tanpa pembatas. Dapat nggak tempatnya? Ditulis di mana? Nah, tulis di mana? Ini loh, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, adapun barisan orang laki-laki yang terbaik yang pertama selama-lamanya, yang paling buruk yang paling akhir untuk selamanya. Yang dimaksud oleh hadis ini tentang kaum wanita, barisan kaum wanita yang mengerjakan shaf dengan kaum laki-laki tanpa pembatas. Tambahin lagi, contoh sholat Idul Fitri di lapangan. Jarang toh, kalau sholat Id kita bawa hijab, jarang kan? Maka shaf yang paling bagus untuk perempuan adalah yang paling belakang. Jadi ngisinya untuk perempuan itu paling belakang.
Karena nanti terus sampai ke depan itu akan semakin dekat dengan ketemu laki-laki. Karena tidak ada hijab. Adapun seperti yang di sini, ini kan jelas ada hijab. Kita tidak bisa lihat perempuan. Maka untuk yang seperti ini, soft perempuan yang paling bagus, yang paling depan. Karena kembali kepada keutamaan soft yang paling depan. Nanti ada pengecualian lagi. Adapun jika mereka, para wanita ini sholat sendiri, sesama kaum wanita saja, tidak ada laki-laki, maka posisi mereka sama seperti laki-laki. Yaitu sebaik-baik barisannya perempuan adalah yang paling pertama, yang paling buruk, yang paling akhir. Kalau sholat sesama wanita saja. Yang dimaksud dengan seburuk-buruk barisan bagi kaum laki-laki dan perempuan adalah yang paling sedikit mendapatkan pahala dan keutamaan serta paling jauh dari tuntunan syariat. Ya, kenapa demikian? Perhatikan teman-teman. Dahulu di zaman Nabi SAW memang belum diberlakukan seperti kita ini, ada hijab pembatas antara laki-laki dengan perempuan. Sehingga diceritakan bahwa sebagian sahabat laki-laki, mereka dalam posisi ruku suka melewati ini ketek-keteknya mereka untuk melihat ke bagian perempuan. Yang perempuan pun dianggap Nabi paling buruk dikarenakan mereka yang paling mudah terlihat laki-laki. Bisa dipahami? Enggak ada yang enggak gini berarti enggak. Saya ulang. Semoga ini penjelasan yang kedua cukup sudah. Gimana ya? Di zaman Nabi SAW tidak ada hijab-hijab seperti kita. Apalagi kalau itu sholatnya di lapangan, seperti sholat Id. Sehingga soft yang paling belakangnya laki-laki disebut Nabi sholat paling buruk. Karena jelas paling belakang, paling terlambat, dan paling mudah lihat-lihat perempuan. Paham? Sedangkan softnya perempuan dianggap Nabi yang paling buruk, yang paling depan. Kenapa? Karena yang paling gampang dilihat laki-laki. Dianggap Nabi yang paling bagus, yang paling belakang. Karena yang paling belakang, yang paling tidak terlihat laki-laki. Nah, balik lagi. Adapun kalau seandainya sudah punya penutup seperti sekarang, maka yang paling bagus buat perempuan tetaplah yang paling depan. 6. Saya kira jelas dan saya skip saja bab ini. Oh, ini ada kalimat bagian akhir. Keutamaan akhir barisan kaum wanita yang berjamaah dengan kaum laki-laki disebabkan oleh jauhnya mereka dari ikhtilat, campur baur dengan kaum laki-laki, dan dari melihat mereka, yaitu lihat-lihatan laki-laki dan perempuan, serta jauh dari ketertarikan hati. Yang paling mudah kelihatan cantiknya kan yang paling depan, ya. Dan paling sedikit, ya, dari melihat gerakan, mendengar ucapan dan lain-lain dari perempuan atau dari laki-laki. Ya, wallahu a'lam. Sekarang yang ketiga, cabang yang ketiga. Allah dan para malaikat bersalawat atas orang yang ada di barisan pertama. Sekali lagi, ini berhubungan dengan keutamaan salat berjamaah, dikarenakan tidak ada yang demikian kalau tidak berjamaah. Kalau kita salatnya sendiri, maka tidak ada urusannya dengan Allah dan malaikat bersalat untuk yang ada di saf pertama. Ya. Barisan yang pertama adalah yang paling banyak mendapatkan salawat. Dari Abu Umamah, dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas barisan pertama. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah atas barisan kedua juga? Rasulullah jawab, untuk barisan yang pertama. Ditanya lagi, ya Rasulullah, apakah barisan kedua juga? Barulah Rasulullah mengatakan, iya, yang keduanya juga. Salawat Allah maksudnya adalah Allah memuji mereka yang ada di saf pertama. Salawat yang malaikat maksudnya adalah malaikat akan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang ada di saf pertama. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jal wa malaikatahu yusalluna ala safil awal
awis sufufil ula. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolat atas barisan pertama atau beberapa barisan pertama. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Innallaha malaikatahu yusalluna ala sufufil mutaqaddimah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas barisan-barisan yang paling depan. Lanjut. Cabang yang keempat. Nabi SAW bersolawat atas barisan pertama 3 kali. Sedangkan barisan yang berikutnya hanya 1 kali. Disebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersolawat atas barisan pertama sebanyak 3 kali dan untuk barisan kedua 1 kali. Dalam lafaz Ibnu Majah disebutkan Nabi mohonkan ampun untuk yang ada di shaf pertama 3 kali. Untuk barisan yang kedua hanya sekali. Berikut yang kelima. Salawat Allah dan para malaikat atas orang-orang yang ada di shaf kanan. Di shaf kanan. Perhatikan teman-teman. Jangan dibaca bukunya. Allah menyukai shaf yang kanan. Dan Nabi SAW mendoakan khusus bagi yang di kanan. Tapi kiri shaf 1 tetap lebih bagus daripada kanan shaf 2. Jangan nanti semua ke kanan. Bro, imamnya sini. Kenapa tidak dia mau ke kiri kah ini? Kok begini shafnya? Kami mau cari yang kanan. Iya mau cari yang kanan. Tapi kirinya shaf 1 tetap lebih bagus daripada kanannya shaf 2. Bisa dipahami? Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang ada di shaf bagian kanan. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu dia bercerita, jika kami mengerjakan sholat bersama Rasulullah, kami ingin agar berada di bagian kanannya Nabi. Karena beliau itu suka menghadapkan wajahnya ke kami di bagian kanan. Kami mendengar beliau berdoa, Rabbi qini adzabaka yawma tab'atsu aw tajma'u ibadak. Ya Rabbku, lindungilah diriku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan dan mengumpulkan hamba-hambamu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini juga yang dianggap orang itu paling bagus bikin shaf itu dari ujung kanan kemudian ke kiri. Yang benar bikin shaf itu dari tengah kemudian melebar ke kanan dan ke kiri. Sampai-sampai di antara para ulama ada yang mengatakan, perhatikan teman-teman, terutama bagi teman-teman yang jadi imam, ketika teman-teman menghadap ke jamaah, teman-teman mengatakan istawu sawu sufufakum. Ketika shaf yang kiri 10 orang, sedangkan shaf yang kanan 5 orang, bagusnya suruh geser. Geser ke arah kanan. Supaya nanti yang dapat keutamaan kanan lebih banyak. Bukan cuma 5, tapi misalnya jadi 8. Paham? Tapi kalau ternyata yang kanan adalah 10, yang kirinya 5, maka jangan digeser. Karena 10 orang dapat keutamaan kanan, ketika digeser ke kiri, hilang 2 orang. Demikian diantara pendapat yang saya pernah baca dari fatwa Syekh bin Baz. Yaitu, dilarang memindahkan dan menyetarakan shaf, dibuat tengah-tengah, sementara yang kanan itu sebenarnya sudah lebih banyak daripada kiri. Yang boleh adalah bila kiri yang digeser ke arah kanan. Bisa dipahami? Selanjutnya yang keenam, keutamaan sholat berjamaah juga tergambar dari bahwa barang siapa yang menyambung barisan, maka Allah akan menyambung rahmatnya. Dan dia akan mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Dan yang namanya menyambung barisan itu tidak akan tercapai kecuali dengan orang-orang yang berjamaah. Apa maksudnya menyambung barisan? Misal di shaf pertama ada yang buang angin, kemudian dia keluar. Nah, ada yang di belakangnya maju. Itu namanya menyambung shaf. Itu contoh menyambung shaf.
Tapi bukan cuma itu saja menyambung saf. Catatan mumpung saya bicarakan masalah ini, yang lebih baik adalah ketika ada orang batal kemudian dia keluar, kosong tempatnya, sebaiknya yang ada di kanan dan kiri diam dulu supaya yang di belakang bisa maju. Karena softnya yang mana yang paling bagus? Yang depan. Sehingga orang yang di belakang bisa dapat upgrade pahala karena maju ke depan. Begitu. Sebagian orang ada yang ketika kosong kakinya dilebarkan. Ya kan? Langsung kakinya jadinya berangkang. Harusnya diam dulu supaya yang belakang bisa maju. Jadi ada orang upgrade pahala. Upgrade soft begitu. Barang siapa menyambung barisan, maka Allah akan menyambung rahmat untuknya. Rasulullah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala alladzina yasiluna as-sufuf. Wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas orang-orang yang menyambung barisan. Contohnya, boleh dikasih contoh di dekat situ? Ditulisi. Semisal mengisi soft orang yang batal. Mengisi soft orang yang batal. Barang siapa menutupi kerenggangan yang ada dalam barisan, niscaya Allah akan meninggikan derajatnya 1 derajat. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, "Man wasala saffan wasalahu Allah. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allahu azza wa jal." Barang siapa menyambung saf, niscaya Allah akan menyambungnya. Maksudnya Allah akan menyambung rahmat untuknya. Siapa yang memutus saf, maka Allah pun akan memutus rahmatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Sepertinya target tercapai. Setelah azan kita lanjut ke nomor 13 yang terakhir. Azan dulu. Asyhadu an la Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saya lanjut yang ke-13. Ini keutamaan yang terakhir bagi orang yang sholat berjamaah, yaitu ampunan kecintaan Allah diberikan kepada orang-orang yang ucapan aminnya bareng sama ucapan amin malaikat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammana al-imamu fa aminu, fa innahu man wafaqa taminal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Kalau sudah ada imam berarti ada makmum. Kalau ada imam dan makmum berarti sholatnya jamaah. Dan ini tidak bisa didapat kalau sholat sendiri. Ya, ini cara pendalilannya. Kenapa sholat berjamaah itu punya keutamaan? Ya diantaranya ini. Apa itu? Sesungguhnya barang siapa yang aminnya bareng dengan aminnya malaikat, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kata-kata diampuni dosa-dosa yang telah lalu bagi siapa? Bagi orang yang aminnya bareng sama malaikat. Siapa? Entah imam, entah makmum. Dan itu bisa dikatakan dikode dalam tanda kutip dengan aminnya imam. Yaitu imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tahu setelah ini imam pasti akan baca amin, kita amin juga, dan malaikat amin juga. Siapa yang aminnya bareng dengan imam aminnya malaikat, diampuni dosanya yang telah lalu. Kalau sholat sendiri tidak ada begitu. Rasulullah bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu qawlan malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, pasti setelah ini imam baca amin, maka ucapkan juga amin. Kalau ada imam berarti ada makmum. Kalau ada imam dan makmum berarti sholatnya jamaah. Ini keutamaan sholat berjamaah. Barang siapa yang mengucapkan amin bertepatan dengan aminnya malaikat, diampuni dosanya yang telah lalu. Abu Musa al-Asy'ari berkata, sesungguhnya Rasulullah pernah khutbah. Beliau menjelaskan sunnah kepada kami dan mengajarkan kepada kami begini. Kata Nabi, "Idza shalaitum fa aqimu sufufakum, thumma la yu'ammakum ahadukum, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin, yujibukumullah." Jika kalian salat, luruskanlah barisan kalian dan hendaklah salah seorang dari kalian mengimami kalian. Jika imam sudah bertakbir, takbirlah. Kalau ada orang itu imamnya takbir, imamnya sudah hampir ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dia masih sibuk sama takbir yang berulang-ulang. Kata Nabi SAW, kalau imam takbir, takbir. Ya, setelah itu salat sama imam. Ini ada orang imamnya sudah Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Dia masih sibuk Allah. Enggak jadi. Allah. Enggak jadi lagi. Allah lagi. Enggak jadi lagi. Sampai berulang kali, sampai imamnya mau Allahu Akbar, mau ruku, baru dia Allahu Akbar, baru dapat. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, kalau dia mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin, niscaya Allah akan mengabulkan doa kalian. Nanti teman-teman perlu cermati, ada perbedaan antara kitab Arab dengan Indonesia. Kalau di Arab yuhibbukumullah kayaknya. Ya, yang artinya Allah akan mencintai kalian. Dan sesuailah dengan judulnya. Allah akan ampunan kecintaan Allah bagi orang yang mengucapkan amin bareng sama malaikat.
Tapi saya sudah cari tadi di website dorar.net. Yang benar itu yujibukumullah, bukan yuhibbukumullah. Saya cari-cari pakai aplikasi, pakai website, saya tidak dapatkan yang yuhibbukumullah. Yang ada adalah yujibukumullah. Allahu Akbar. Demikian besar pahala bagi orang-orang yang salat berjamaah, yaitu pengampunan dosa dan kecintaan Allah bagi orang-orang yang mengucapkan amin bareng sama malaikat. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah, saya ringkas. Keutamaan salat berjamaah 1 sampai 6 tidak usah saya baca karena itu sudah minggu lalu. Adapun yang hari ini, keutamaan bagi orang yang ikut salat jamaah seperti pahala isya dan subuh yang besar. Sampai-sampai kalau kita tahu kita akan datang meskipun merangkak. Kita kalau sholat subuh dan sholat asar berjamaah, maka kita akan dilaporkan, disaksikan oleh para malaikat. Kalau kita sholat berjamaah, maka Allah akan bangga sama kita. Kalau kita sholat jamaah dan kita tidak keluar ke masjid sampai datang sholat berikutnya, seperti kita sekarang ini maghrib ke isya, maka kita dapat pahala seperti sholat terus sampai isya, dan malaikat akan terus mendoakan kita, ya Allah ampuni dia, ya Allah berikan rahmat kepadanya, sampai datang waktu isya. Kemudian kalau kita ada di shaf pertama, ya maka shafnya juga shaf paling baik. Bahkan ini seperti shafnya malaikat. Bahkan kalau kita tahu tentang pahala yang ada di shaf pertama, niscaya kita akan berebutan, kalau perlu undian. Allah dan malaikat akan bersolat untuk kita yang ada di barisan pertama. Nabi bahkan bersolat untuk yang ada di shaf pertama 3 kali. Yang keduanya itu hanya disolawati 1 kali. Bahkan yang lebih bagus lagi kalau kanan. Tapi tentu untuk shaf pertama yang paling bagus bukan yang kanan, tapi apa jemaah? Untuk shaf pertama yang paling bagus bukan kanan, tetapi yang tengah. Karena yang ditunjuk Nabi di belakangnya Nabi, tepat di tengahnya Nabi adalah Abu Bakar. Karena itu adalah posisi di mana orang yang dianggap paling layak untuk menggantikan posisi imam. Jadi bukan yang kanan, bukan yang kiri, tapi yang tengah itu yang paling utama. Tapi sekali lagi, shaf 1 kiri lebih utama daripada 2 kanan. Dan seterusnya. Allah akan mengampuni dan mencintai orang-orang yang ketika sholat jamaah, dia mengucapkan aminnya bareng sama malaikat. Catatan terakhir, kita dapati ada sebagian orang yang punya fikih begini. Seperti di Masjid Al-Jamaah yang di dekat pertigaan antara Indra Kila, terminal sama Pajak Lama. Kalau kita sholat di situ, imamnya bilang, "Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Kalau kita tidak tahu, maka kita akan amin, dan kita doang yang kayak gitu. Karena kalau di sana fikihnya adalah imam dulu amin, setelah amin baru jamaahnya amin. Jadi imamnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, amin gitu. Jadi aminnya 2 kali. Kenapa? Karena mereka menganggap yang tadi itu ada hadisnya yang pertama, lafaz itu menunjukkan bahwa amin dulu imam, kemudian makmum. Karena kata Nabi SAW, idza qala al-imamu amin faqulu amin. Kalau imam bilang amin, ucapkan amin. Jadi mereka menganggap aminnya imam dulu baru aminnya makmum. Yang benar ada lafaz yang kedua, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau imam mengucap ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, pasti setelah ini dibilang amin, maka ucapkan juga amin. Jadi yang benar amin imam, amin makmum itu bareng, supaya semuanya bareng sama malaikat. Coba kalau imamnya dulu baru setelah itu makmumnya, malaikat emang 2 kali ngomongnya. Malaikat cuma 1 kali aminnya. Kalau seandainya imam dulu baru makmum, siapa yang bareng sama malaikat nanti? Kalau imam berarti makmum nggak dapat. Kalau makmum imam nggak dapat. Sedangkan kalau semuanya bareng, maka bareng sama malaikat. Wallahu a'lam. Tidak ada tanya jawab karena sudah habis waktunya. Yang dapat hadiah malam ini DOR. Ada? Oke. Nanti ambil hadiahnya setelah kajian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.